Sebelum mulai pelajaran, kita biasa mulai dengan apa dulu? Kita berdoa. Oke, kita berdoa. Semua ambil sikap doa, duduk yang rapi, pakai masker semua ya. Oke, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Bagaimana semuanya sudah siap untuk pelajaran hari ini? Sudah. Oke. Nah, sebelum itu Ibu cek dulu ini ada berapa kelompok ini? 5 kelompok ya? Ya, Bu. Cek dulu. Kelompok sudah. Nanti Ibu share link untuk kamu isi daftar hadir kalian ya. Jangan lupa untuk isi daftar hadir kalian. Nah, sambil itu Ibu cek juga. Oke. Untuk kelompok 1, Tisa dan Clarita ada? Ada, Ibu. Kelompok 2, Rani dan Grace ada? Ada, Bu. Terus kelompok 3, Ariel dan Mo ada? Ada, Ibu. Kelompok 4, Rian dan Ben ada? Ada, Bu. Terus kelompok 5, Priti dan Nela ada? Ada, Bu. Bagus. Berarti semuanya hadir, kita siap dengan pelajaran hari ini. Ya. Semua perhatikan layar ya. Ya, Ibu. Ya, Bu. Perhatikan ke layar. Kamu sudah siapkan kamu punya buku ballpoint sudah? Sudah, Bu. Sekarang perhatikan layar. Ibu nanti ada bagian layar. Kita belajar lewat layar yang Ibu tunjukkan. Sudah muncul di situ? Belum. Boleh? Belum, Ibu. Ya. Ibu. Belum, Ibu. Jaringan masih berputar. Semangat semua ya? Ya, Ibu. Mantap. Jaringan masih berputar, kita duduk sedikit. Sudah. Oke, sudah mulai muncul? Belum, Ya, Bu. sudah. Ya. Belum, Bu. Ya. Oke, muncul? Belum. Sudah. Ya, sudah berputar. Belum, Ibu. Ya. Oke. Sudah muncul? Belum. Yang sudah muncul kelompok yang sudah muncul silakan baca itu materi kita hari ini, tema berapa, subtema berapa? Salah satu Tema 5, pahlawanku. Subtema 4, perjuangan para pahlawan. Pembelajaran 2. Pembelajaran 1. Oke. Baik, tema 5 pahlawanku. Subtema 4 judulnya perjuangan para pahlawan. Pembelajaran 1 ya. Yang belum muncul sama sedikit berarti mungkin jaringan ya. Siapa kelompok mana yang belum muncul? Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3 Ariel dan Moa dengan Rian Robert. Kelompok 4. Belum muncul? Ya, Bu. Kelompok 5. Sudah muncul. Yang kelompok sudah muncul hanya Tisa Clarita dengan Priti Nela. Priti Nela sudah, Bu. Nah, coba Rian, mana Rian? Ada Rian? Ada, Bu. Nah, sudah muncul belum di situ? Belum, Bu. Belum? Coba kamu panggil Pak Ya, Bu. Jeffrey. Coba panggil Pak Jeffrey. Rani Grace muncul? Ariel Moa sudah? Belum, Ibu. Ariel, coba panggil Pak Hans, tolong lihat dulu. Ya, Pak. Ya, Bu. Nah, Ya, Bu. sampai itu kita yang lain lanjut
Kelompok lain kita Ya, terang. Bu. Lanjut. Nah, ini daftar hadir nanti yang harus kamu isi di link ini ya. Nah, jangan lupa diisi daftar hadirnya. Cuma kita dua supaya. Kita lanjut Ini ke bukan datang, Mbak. Nah, oke, aku sudah. Nah, kelompok lain kita lanjut ya. Kita bernyanyi. Belum muncul di penilaian. Ibu. Belum ada. Mereka yang lain. Mereka lain sudah. Ya. Link di mana? Bu? Oh ini. Ah, sudah. Bentar, ya. Sudah, Pak. Sudah, Ibu. Sudah. Sudah. Tolong lagi di siapa lagi? Kelompok berapa ya lo? Penilaian. Sudah, Ibu. Oke, Arimoa sudah lihat? Sudah. Oke, berarti tinggal Dian dan Roben ya. Kita tunggu mereka sedikit ya. Sudah, Ya, Ibu. Bu. Hmm. Ibu, sudah. Ya, Rian Roben Sudah, Pak. sudah? Ini. Sudah. Oke. Sudah lihat di situ? Sudah, Nah, Bu. Sudah, Bu. coba. Nah, sebelum memulai pelajaran, ayo kita bernyanyi maju tak gentar untuk menumbuhkan rasa apa ini? Rasa? Siapa ya kita nyanyi ya? Ya, Bu. Semangat. Iya, Bu. Dia sudah nyanyi. Oke, siap. Boleh sambil tepuk tangan. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Tepuk tangan dulu. Oke, semangat. Kita masuk ke materi hari ini. Materi hari ini, Ibu minta tolong dari kelompok 1 tolong baca tiga materi judulnya apa saja? Oh, jadi apa sudah? Ya, kelompok 1 silakan baca Tisa atau Clarita baca materinya. Aduh. Menyampaikan pengetahuan baru dari cerita teks non-fiksi. 2. Sifat-sifat cahaya. 3. Ya. Peninggalan bersejarah dan raja-raja kerajaan Buddha, Hindu, Islam di Indonesia. Oke. Sekarang kita mau lihat materi itu. Materi yang pertama tentang pengetahuan baru dari cerita teks non-fiksi, yang kedua sifat cahaya, yang ketiga peninggalan bersejarah dan raja-raja kerajaan Buddha, Hindu, Islam di mana? Di Indonesia. Di Indonesia. Oke, sekarang kita ke tujuan pembelajarannya yang harus kalian capai. Coba tolong Priti dengan Dela, coba baca tujuan pembelajaran. Setelah membaca teks tentang Raja Kertanegara, peserta didik dapat memerinci jawaban pertanyaan dengan benar. 2. Setelah memerinci jawaban pertanyaan berdasarkan teks, peserta didik dapat membuat peta pikiran tentang Raja Kertanegara secara rinci. 3. Setelah melakukan percobaan tentang cahaya, peserta didik dapat menguraikan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. 4. Setelah melakukan percobaan tentang cahaya, peserta didik dapat merumuskan laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan secara merinci dan benar.
Oke, Ibu minta tolong dari Rani dengan Grace, baca yang nomor 5 dan 6. Setelah menyaksikan video dari YouTube tentang peninggalan bersejarah dari raja-raja Buddha, Hindu, Islam di Indonesia, peserta didik dapat menguraikan peninggalan kerajaan di masa Buddha, Hindu, dan Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. 6. Setelah berdiskusi berdasarkan penjelasan dari video YouTube tentang peninggalan bersejarah dan raja-raja Buddha, Hindu, Islam di Indonesia, peserta didik dapat merangkai peta pikiran tentang materi ini dengan tepat. Mantap. Oke, sekarang kita lihat ke layar lagi. Mari bersama-sama membaca teks non fiksi berikut. Apa judulnya ini di sini? Apa judulnya? Kertanegara. Kertanegara. Ini dia Raja Kertanegara ya? Ya, Bu. Raja Kertanegara ini Bu. siapa dia ini? Untuk kita tahu lebih banyak tentang Raja Kertanegara, kita baca tentang ini, ada teks sudah Ibu siapkan. Ibu minta tolong dari kelompok 3. Ariel A. Tolong baca itu. Ya, tolong baca. Kertanegara adalah raja terakhir dari kerajaan Singasari. Beliau adalah Cicitken Alam. Kertanegara memerintah pada tahun 1206 sampai 1292. Kertanegara bergelar Maharaja Sri Kertanegara. Ini nih. Sri Kertanegara Wirkrama. Dharma Tunggal ya, Pak. Kertanegara adalah raja yang sangat terkenal baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam bidang politik, Jaya Negara dikenal sebagai raja yang menguasai ilmu, kenegaraan, dan mempunyai gagasan memperluas wilayah kerajaan. Kertanegara menganut agama Buddha. Ternyata Tantrayana. Terus Candi Buddha yang merupakan situs yang merupakan arkeologi Candi Buddha terbesar di dunia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Oke. Jawa Tengah, Candi Borobudur. Lagi ketika Kertanegara memerintah kerajaan Singasari sempat menguasai Sumatera, Bakulapura, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sunda, Madura, Bali, dan gurun bagian Indonesia Timur. Pemerintahan Kertanegara berakhir ketika diserang oleh kerajaan Singasari dikuasai oleh Jayakatwang. Baik. Itu dia tadi tentang raja siapa tadi? Kertanegara. Dia adalah raja terakhir dari kerajaan apa ini? Singasari. Oke, kita lihat lagi ke layar. Dengar ya. Setelah membaca bacaan di atas, silakan kalian diskusi bersama masing untuk menjawab soal tentang Raja Kertanegara berupa peta pikiran. Isilah jawaban pada LKPD 1 dan nanti laporkan di diskusi nanti di layar Google Meet. Oke. Silakan dijawab. Nomor 1, apakah Kertanegara? 2, kapan ia memerintah kerajaannya? 3, apa julukannya? 4, apa keyakinan yang dianut Kertanegara? 5, apa itu ekspedisi Pamalayu? 6, apa saja nama wilayah yang
dikuasai oleh negara? Apa nama dari zaman Buddha? Gitu. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan dikerjakan. Bisa ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Kerjakan. Silakan dikerjakan dengan teman. Oke, sesi apa? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Kalau Sudah, Bu. Ibu minta dari kelompok siapa Kertanegara? Katakan. Kertanegara adalah raja terakhir dari kerajaan Singasari. Betul sekali, tepuk tangan untuk kelompok dua. Ia memerintah kerajaannya. Kelompok dua. Ayo silakan kelompok dua. Tahun 1268 sampai 1292. Pintar kali, tepuk tangan. Kelompok tiga. Mana siap kelompok tiga? Apa julukannya? Maharaja Sri, Raja dirajai Sri Kertanegara Wikramat Dharma Dharma Tunggadewa. Oke, betul semua sama jawabannya? Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok tiga. Sekarang kelompok empat. Apa keyakinan yang dianut Kertanegara? Kertanegara menganut budaya Agama Buddha. Kertanegara menganut agama Buddha Kantianyana. Tantrayana. Betul ya? Tepuk tangan Ibu, kelompok betul. kelompok 4. Sekarang ke kelompok 5. Apa itu ekspedisi Pamalayu? Pengiriman pasukan itu untuk menaklukkan kerajaan Sriwijaya. Tepat sekali, pintar kelompok 5 jempol. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Kembali ke kelompok 1. Apa saja nama wilayah yang dikuasai Kertanegara? Sumatera, Bangkulapura, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sunda, Madura, Bali, dan Gurun bagian Indonesia Timur. Pintar sekali. Tepuk tangan kelompok 1. Kelompok 2. Apa nama situs arkeologi terkenal dari zaman Buddha? Candi Borobudur. Betul, Candi Borobudur. Tepuk tangan. Kalian jawab benar semua berarti ya? Ya, Bu. Sekarang Ibu geser ke materi berikut. Kita lihat ini tentang apa ini? Sifat cahaya. Sifat cahaya. Ibu minta tolong kelompok 3 baca dulu sifat-sifat cahaya apa-apa saja. 1. Sifat-sifat cahaya. 1. Ya. Cahaya merambat lurus. 2. Cahaya menembus benda bening. 3. Cahaya dapat ditemukan. 4. Cahaya dapat dibiarkan. Oke, berarti ada berapa sifat cahaya? 4. Nah, ini kita buat percobaan. Ini, tapi percobaan di sini Ibu pakai baca saja ya. Nah, sekarang semua lihat di layar. Ibu baca. Percobaan-percobaan untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Ada 4 percobaan. Ini percobaan yang pertama. Lakukan percobaan menggunakan 3 karton tebal dan Lubang dan lilin. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi. Lalu cobalah geser setiap karton sehingga posisi setiap lubang menjadi lurus. Menjadi tidak sejajar, maaf menjadi sejajar. Perhatian perbedaannya. Nah, ini dia. Bisa lihat, ini ada apa di sini? Lilin. Ini karton yang
Pertama. Ini karton yang Kedua. Nah, ini karton yang Ketiga. ya. Ini siapa? Ini kamu Ya, Bu. Ini kamu. Lalu kamu bikin lubang di karton. Jadi 3 karton ini kasih lubang. Lalu kamu lihat lewat lubang. Dengan mata ini kamu lihat lewat lubang. Nanti kamu lihat dari 3 karton ini kalau lurus saja seperti ini, maka akan bisa melihat apa di sini, Cahaya. Cahaya. Oke, ini percobaan pertama. Sekarang kita lanjut ke percobaan yang Kedua. Nah, lihat lagi percobaan kedua. Dia suruh lakukan percobaan menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter, gelas atau benda-benda bening. Arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Perhatikan apa yang terjadi. Ini kamu lihat. Ini apa yang dia pegang? Senter. Mangkok. Senter dan mangkok. Mangkok ini dia Tembus. bening toh? Ya. Kalau kita ini taruh cahaya senter dengan bening, ini apa yang akan terjadi cahayanya? Bagaimana? Tembus. Nah, lihat lagi ini ada apa ini? Percobaan yang ini. Ini apa ini? Senter. Jendela. Lalu dari luar jendela ini ada Matahari. matahari masuk, lihat ya toh, dia tembus toh. Ya, Bu. Ya, Bu. Jendela di sini warna apa? Hitam. Kuning. Di sini jendelanya berwarna bening. Karena dia warna bening, makanya matahari bisa Tembus. Kalau dia warna hitam, matahari dia bisa Tembus. sama dengan ini. Kalau benda bening maka cahaya bisa tembus. Oke, Ya, Bu. kita ke percobaan yang Ketiga. ketiga. Lakukan percobaan menggunakan 2 cermin datar dan senter. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Amatilah apa yang terjadi pada cahaya. Seperti apa? Ini dia. Ini senter. Ini ada berapa cermin di sini? 2. 2. Kamu senter cahayanya dari sini, pantulkan ke sini. Nah, jadinya nanti seperti ini. Dan senter kamu ini, cahayanya kamu taruh di cermin 1. Yang akan terjadi bagaimana cahayanya? Dia Dipantulkan ke cermin yang Kedua. kedua. Bagus sekali. Oke, yang terakhir. Lihat dulu, lakukan percobaan menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penampakan dan besarnya pensil dibanding aslinya. Oke, siapa yang pernah buat ini? Ada gelas bening dengan air, bagus. Di tengahnya ini isi apa ini? Isi apa? Pensil. Ada air dan isi dengan pensil. Pensil. Kamu lihat itu pensil seperti lurus atau bagaimana? Bengkok. Bengkok, miring, bengkok, patah. Nah, itu kita buktikan sifat cahaya yang bagaimana. Kita masuk ke LKPD yang kedua. Tadi LKPD 1 toh tentang Raja Kertanegara. Kita masuk ke LKPD yang kedua. Yang kedua, ini dia. Silakan diisi. Nomor 1 ini, percobaan nomor 1 ini sifat cahayanya apa? Percobaan nomor 2 sifat cahayanya apa? Percobaan nomor 3 sifat cahaya apa? Percobaan nomor 4 sifat cahaya apa? Silakan kerjakan dengan kelompok. Lalu 5 menit saja ya. Ya, Bu. Nanti sebentar, silakan kerjakan 5 menit. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, Sudah, Ibu. ya.
Ibu minta tolong kelompok 3 dulu. Silakan bahasa sifat cahaya nomor 1 yaitu Cahaya merambat lurus. betul ya? Cahaya merambat lurus ya? Ya, Yang Bu. kelompok lain betul? Betul. Sifat yang di percobaan nomor 2. Siapa bisa? Saya Kelompok Bu. 2. Saya Bu. Ya, boleh. Saya Bu. Saya Ya. menembus benda bening. Betul sekali, pintar sekali. Tepuk tangan. Sifat cahaya yang ketiga, coba. Kami Bu. Siapa mau jawab? Boleh, silakan. Sifat cahaya dapat dipantulkan. Dipantulkan. Selesai, betul. Tepuk tangan. Untuk percobaan yang keempat, sifat cahayanya, siapa bisa? Boleh. Kami Bu. Ya, boleh jawab. Cahaya dapat dibiaskan. Oke, pintar, tepuk tangan lagi. Berarti kamu pintar. Semua pintar paham. Ya. Kita masuk ke materi yang berikut, yang ketiga. Ibu minta Priti baca. Priti baca, silakan. Yang lain perhatikan di layar. Kerajaan dan peninggalan bersejarah dan raja-raja Buddha, Hindu, Islam di Indonesia. Salah satu contoh kerajaan Buddha dan peninggalannya. Raja Balaputradewa merupakan raja yang terkenal dari kerajaan Sriwijaya. Dirinya memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Sriwijaya berkembang pesat dan mencapai zaman keemasan. Balaputradewa adalah keturunan dari dinasti Sailendra. Berkat dirinya pula, kerajaan Sriwijaya masyhur sebagai kerajaan maritim dan pusat perdagangan di Asia Tenggara. Di kerajaan ini juga dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Candi Dago adalah peninggalan kejayaan Raja Balaputradewa. Candi Borobudur adalah salah satu contoh peninggalan terbesar agama Buddha di Indonesia, tempatnya di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Bagus. Terima kasih, Riti. Sekarang Ibu minta tolong. Grace ya, mana Grace? Ada Grace? Grace bisa? Bisa. Grace tolong baca Grace. Bisa dibaca Grace? Apa yang bisa baca? Ada yang mau baca? Kami Bu. Siapa itu? Yang kelompok 3 nih. Ariel silakan baca. Singasari dan Majapahit adalah kerajaan-kerajaan dikenal di Indonesia. Raja Singasari yang dikenal yaitu Ken Arok, yang mana dalam perjalanannya kerajaan ini dipenuhi perbuatan kekuasaan antara keluarga raja, pembunuhan, dan balas dendam. Sebelum menjadi raja, Singasari Arok adalah Bupati Tumapel. Menggantikan Tunggul Ametung yang dibunuh selama menjadi bupati. Arok ingin melepaskan diri dari kerajaan Kedirian yang dipimpin oleh Kertajaya. Ya. Keinginan ini berhasil setelah Arok menyerang
kerajaan Kediri dan memenangkan pertempuran. Setelah diri sebagai Raja Singasari, Ken Arok mendirikan dinasti baru, yaitu dinasti Rajasa atau dinasti Gerindra. Lalu menggantikan Kekarot. Selanjutnya adalah Anurusta Anti Tayo, lalu Wardan dan Kertanegara. Ya. Anustasi dan Tayo merupakan anak Arok yang mendapat kekuasaan dalam membunuh ayah dan saudaranya sendiri. Raja Majapahit yang terkenal yaitu Gajah Mada yang berhasil menumbas pemberontakan dan diangkat sebagai Patih Mangkubumi atas jasanya. Oke. Sekarang Ibu minta siapa lagi ya? Dela, ada Dela? Ada Bu. Ya, Dela tolong baca yang ini. Mengeluarkan sumpah palapa di depan raja dan pembesar Majapahit bahwa ia tidak akan amukti palapa sebelum menaklukkan seluruh Nusantara. Candi Prambanan adalah salah satu candi terbesar dari kerajaan Hindu di Indonesia, tepatnya di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Oke, terima kasih Dela. Tadi yang dari kelompok 3 siapa yang baca? Ariel kah? Terima kasih Ariel, terima kasih Dela. Sekarang Ibu minta tolong lagi. Grace ada Grace? Grace ada? Halo, Grace ada? Rani? Rani ada? Halo? Lata ada? Halo, Clarissa ada? Ada Ibu. Tisa ada? Nah, Ada Ibu. coba. Oke, Tisa tolong baca itu. Salah satu contoh, silakan Tisa baca. Salah satu contoh kerajaan Islam dan Islaminya. Kerajaan Gowa adalah kerajaan yang berkembang di pesat di Sulawesi Selatan dengan suku Makassar adalah mayoritasnya. Kerajaan ini sangat berjaya di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin yang adalah cucu dari Sultan Alauddin. Sultan Hasanuddin gigih dalam perjuangan melawan para penjajahan asing. Ia dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Ia tinggal di wilayah maritim, membuat sebagian besar masyarakat Gowa bermata pencarian sebagai nelayan dengan dagang. Masyarakat Gowa juga dikenal sebagai pembuat kapal penisi dan rokok, yang hingga kini terkenal hingga mancanegara. Beberapa peninggalan kerajaan Gowa masih ada yang utuh hingga saat ini dan menjadi tempat wisata yang dilindungi seperti Masjid Tua, Kataka, Istana Tamale, Banteng Rotterdam, dan Banteng Sambabo. Terima kasih Tisa. Nah, sekarang masih mau nonton video? Masih mau nonton video? Ibu akan video tentang kerajaan Buddha Hindu dan Islam ya. Kita nonton sama-sama.
Pokoknya suaranya dulu supaya kita bisa nonton videonya. Kita nonton videonya. Lihat, perhatikan. Semua perhatikan kayak. Oke, sudah perhatikan semua ya? Sudah, Ibu. Nah, itu dia penjelasan tentang kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Kita mau masuk ke LKPD 3. Ya, ada 3 LKPD, ini LKPD yang terakhir. Dia suruh begini, setelah mendengar penjelasan dari guru dan menyimak video dari YouTube tadi, silakan berdiskusi bersama masing-masing untuk menjawab soal tentang peninggalan bersejarah dan raja-raja Buddha, Hindu, Islam di mana? Di Indonesia. Oke. Nah, silakan kerjakan LKPD 3. Ada 9 nomor ya. Ibu beri waktu. Ibu beri waktu 5 menit. Silakan kerjakan LKPD 3. Ini nama kerajaan Buddhanya apa? Nama rajanya siapa? Nama peninggalannya apa? Nomor 4, nama kerajaan Hindu. Nama rajanya siapa? Nama peninggalannya apa? Sesuai gambar. Nomor 7, nama kerajaan Islamnya apa? Nama rajanya apa? Dan nomor 9, nama peninggalannya. Silakan kerjakan 5 menit. Kelompok yang sudah bilang sudah ya? Ya, Ibu. Ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Oke, sudah. Ya. Kalau begitu Ibu minta tolong kelompok 1 dulu laporkan. Lisa dan Clarita. Ini raja ya. Nama kerajaan Buddhanya? Sriwijaya. Betul sekali, pintar sekali. Kerajaan Buddhanya namanya Sriwijaya. Nama rajanya siapa ini? Raja
Bala Putra Dewa, tepuk tangan lagi untuk kelompok 1, pintar. Nomor 3, nama peninggalannya apa? Candi Borobudur. Candi Borobudur, tepat sekali. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Terima kasih Tisa dan Clarita. Ibu menuju ke nomor 456. Ibu minta tolong Rani dan Grace. Nomor 4, nama kerajaan Hindunya apa ini? Majapahit. Majapahit, tepat sekali, tepuk tangan. Nama rajanya siapa? Gajah Mada. Gajah Mada, betul sekali. Nomor 6, nama peninggalannya apa? Candi Prambanan. Candi Prambanan, terima kasih kelompok Rani dan Grace. Kelompok 3. Nomor 7, nama kerajaan Islamnya apa? Kerajaan Goa. Betul, tepuk tangan. Kerajaan Goa. Nama rajanya siapa? Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin, tepuk tangan lagi. Nama peninggalannya apa? Benteng Fort, Rotterdam, dan Benteng Somba Opu. Benteng Somba Opu. Opu. Tepuk tangan untuk ya. Tangan kelompok 3, Ariel dan Moa, terima kasih. Nah, Sama Bu. ya. Untuk lebih mengerti lagi, Ibu ada kirim link. Ibu akan kirim link di situ. Kamu harus kerjakan, ada soal evaluasi ya. Ibu nanti beri waktu 1 jam untuk kamu kerjakan evaluasi di link, kirim ke, lalu dikirim lagi ke Ibu ya. Ya, Baik Ibu. anak-anak. Oke. Nah, silakan baca ini apa ini tulisannya? Pangkawan. Kawan. Terima kasih. Jadi pelajaran kita hari ini selesai. Tapi sebelum kita tutup, Ibu mau tanya dulu. Kesimpulan apa saja yang kamu dapat dari pelajaran hari ini? Kertanegara itu adalah raja kerajaan apa? Ayo, Kertanegara tadi dia Kerajaan Hindu. Udah. Kerajaan Singasari. Negara di Singasari. Lalu situs Buddha yang terkenal yaitu candi apa? Candi Borobudur. Candi Borobudur. Nah, setelah itu kita akan pelajari tentang apa lagi tadi? Tentang Cahaya. kan? Cahaya. Baik, coba sebutkan sifat-sifat cahaya apa-apa saja. Cahaya melurus, cahaya menuju cahaya membiaskan. Betul sekali. Coba satu orang sebutkan. Ibu minta tolong. Rian, sifat-sifat cahaya apa saja, Rian? Saya merambat lurus, Ya, saya menembus benda bening, betul. dapat bantukan, Ya, saya dapat dibiasakan. Biasakan. Iya. dibiaskan. Saya dapat Biaskan. dibiaskan. Terima kasih. Siapa ini? Rian, ya? Ya, Bu. Oke, terima kasih Rian. Nah, setelah itu kita mau lihat lagi tadi di kerajaan Buddha, Hindu segala macam. Ya, kita lihat lagi di sini. Bala Putra Dewa ini dia raja dari kerajaan apa? Sriwijaya. Dewa. Sriwijaya. Dia dari kerajaan agama apa ini Sriwijaya? Udah. Agama Buddha, pintar sekali. Lalu ibu mau tanya juga. Gajah Mada. Gajah Mada itu dia dari kerajaan yang agama apa? Hindu? Atau Buddha? Hindu, pintar Hindu. sekali. Ya. Ini dia ya Gajah Mada. Ini dia Gajah Mada. Kalau ini Ken Arok. Gajah Mada. Dia raja di kerajaan apa itu? Di kerajaan Majapahit. Majapahit. Betul. Lalu dia punya peninggalan
peninggalan yang sampai sekarang masih ada, yaitu namanya Candi Candi Prambanan. Ini lihat, Candi Prambanan. Seperti itu ya. Oke. Berarti kalian sudah paham materi hari ini. Nah, tadi yang kita pelajari itu, ya, kita pelajari itu tema 5, tema 4. Pembelajaran berapa? 1. Nanti kalian siap lagi nanti di tema 5, subtema 4, pembelajaran yang Kedua. Oke. Akhir kata Ibu pesan, tetap jaga kesehatan, sering apa ini? Kita harus sering cuci lalu kemana-mana pakai dengan Masker. duduk harus apa? Jaga Jarak. jarak. Nanti kita ketemu lagi esok, jangan lupa Ya, cek Bu. terus WA group Ya, Bu. untuk nanti Ibu share link Google Meet lagi. Jangan lupa kerjakan tadi ada soal evaluasi. Jangan lupa dikerjakan. Nah, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa bersama. Semuanya ambil sikap doa kita, doa penutup. Kita doa penutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria. penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara Dan bila Santa Maria doa kami yang berdosa Amin. Oke, terima kasih dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dah semuanya. Terima kasih. Silakan tutup. Ya. Kan ini berarti untuk juga apa? Tekan off itu cepat. Silakan keluar. Selesai.